Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Bismillah, kita berdapatan lagi dengan acara Cangkir Kopi 1000 Inspirasi. Makacil, julang lagi, julang bini, dang sanak ulun, papada nun semuan, keluarga ulun, anak ulun, keponakan ulun barataan. Hari ini ulun haruskan lagi, ya, bekesah, anggap aja julun ngaji wisdom lah, ala ulun, ala Banjar kah namanya, bekesahan lah. Mudah-mudahan sekali lagi kisah-kisah ulun ini membawa inspirasi agar kemudian menjadi pencerahan-pencerahan dalam cara kita menyikapi kehidupan ini. Hari ini ulun kembali ke kisah Abu Nawas nih. Kisah Abu Nawas. Jadi suatu saat Abu Nawas ini kemudian kedatangan tamu Raja Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Jadi memang kisahnya tuh agak panjang nih, ulun ringkas saja episodenya itu. Jadi pada saat di rumahnya Abu Nawas, ya memang asalnya heran juga pang raja ini melihat rumah Abu Nawas ini sederhana banget. Sampai raja ini bertakun wian, awak kan merancang beri hadiah jar. Kenapa jadi sederhana benar? Jadi jar Abu Nawas, ulun sedekahkan bagindanya lagi pemberian pianto, ulun mengambil secukup ulun aja. Nah, lalu kemudian duduk ya pian jar di rumah ulun nih. Duduk ya, ulun mulahkan banyu lah jar. Tapi kan ada banyu panas bagi bagindaya ulun jarang akan dulu ya. Menjarang banyu bahari kada kayak ini pang di kompor ya. Bahari kan pakai kayu bakar, pakai kayu. Lalu kemudian dihidupilah apinya oleh Abu Nawas pakai jerami, lalu kemudian dianaklah kayu-kayu kering. Nah, kayu kering di atasnya dan kicirat, kemudian memanaskan banyu itu. Saat apinya sudah mulai ada, ditiuplah oleh Abu Nawas. Ya biasa, gitu namanya niup. Maksudnya kan supaya apinya nyarak, lakas nyala apinya. Raja ini bingung karena kadang bisa melihat orang meniup api itu. Gasan apa ikam Abu Nawas jadi ditiup tadi jar? Ujar Abu Nawas, ulun tiup itu supaya lakas panas karena apinya nanti cepat hidup, apinya banyak. Jadi ikam tiup itu apa? Supaya lakas panas ya. Jadi kemudian udah menggurak banyu, maulah teh Abu Nawas ini. Dulahlah 2 gelas, segelas gasan raja, segelas gasan Abu Nawas. Nah, anu baginda sudah tuntung teh nah. Anu minumannya kita jar. Nah, Abu Nawas ini pian diperhatikan oleh raja pulang. Minum jaikam dulu jas. Sekali hendak meminum tuh ditiup pulang. Oh, jangan kayak ini nah, ambil gak usah. Oh, jar Abu Nawas. Ditakuni oleh raja. Ikam tiup pulang. Gasan apa ikam meniup jar raja pulang. Jawab Abu Nawas, supaya dingin baginda ajar. Naham jar baginda. Ikam ini Abu Nawas saya kada konsisten jar. Tadi ikam meniup supaya panas, ini meniup supaya dingin jar. Nah, marasa manang pian raja nih sudah kawa menggawi Abu Nawas. Ikam kada konsisten Abu Nawas jar. Tadi jar ikam meniup supaya panas pemulaan, sekarang ikam meniup supaya dingin. Nang mana nang bujur nih jar. Ada dijawab oleh Abu Nawas, mbak itu kisahnya bolehkanlah perjalanan pulang keluar rumah. Bapak pandiran pulang, raja lawan Abu Nawas nih. Jadi jar raja, berapa Amerika Abu Nawas jar? 30 baginda ajar. Hah jar? Ikam jawab 30 itu 10 tahun yang lewat ada jualan aku jar pada berapa umurnya waktu itu? Jadi kan 30, ikam aku takunakan sekarang ikam memadahi 30 bulan. Karena kalau ulun jawab lain, mesti dipindah anggap pada konsisten pulang ulun jar. Anak menjawab 40 jar Abu Nawas, sama malam 30, yang ini 40 jar. Habis itu tertawaan raja lawan Abu Nawas ini pian. Akhirnya satu-satu sudah jarang hendak mengalahkan Abu Nawas ngalih pian kata kawan. Tak pintar oleh Abu Nawas ini. Apa yang hendak ulun kisahkan dari kisah Abu Nawas ini ya? Coba pian lihat. Pada tahap pertama, Abu Nawas tadi kan meniup supaya panas. Pada tahap kedua,
supaya dingin. Artinya, untuk melihat sesuatu, untuk menafsirkan sesuatu, kita harus melihat konteksnya, kejadiannya saat itu. Nah, oleh karena itu, ya, kalau pian kada melihat kejadiannya saat itu, pian bingung. Tadi supaya panas, sekarang supaya dingin. Sama-sama perbuatannya meniup. Tapi saat meniup yang pertama itu kondisinya memang menghidupi api. Sedangkan kondisi yang kedua meniup itu hendak meminum supaya bayinya dingin. Oleh karena itu, pian dalam menafsirkan sesuatu hendak berpendapatkah? Pian lihati konteksnya. Karena banyak yang ulun perhatikan itu pada masa sekarang ini orang berpendapat menyambati orang kada tahu konteksnya tuh kayak apa dahulu, kejadiannya itu kayak apa dahulu. Di ukurannya apa? Ukurannya hanya melihat gejalanya aja. Yang pian lihat sekarang dan pian tafsirkan sendiri dalam kondisi sekarang sehingga kada pas. Nah, oleh karena itu julun sering harus dilakukan adalah ditakuni bujur-bujur orangnya kayak apa garang kisah meniupnya tuh, kayak apa garang kisahnya dahulu sebelum pian umpat bepandir, apalagi sampai pian umpat menyebarkan di media sosial umpamanya. Ini yang ditagur guru ulun rancak dahulu tuh, jar sidin lihati keadaannya, lihati konteksnya. Nah, kayak guru nih Jasidin. Guru ini juga manusia Jasidin, bisa juga sarik. Jangan nang dilihat aku waktu sariknya aja, lihati kenapa aku sarik Jasidin. Sama Jasidin, itu nah Jasidin, nang di ujung kampung tuh kan berduit Sidin. Jangan disambatnya bisi tuyul Jasidin. Kenapa? Lihati kenapa inya berduit? Karena inya rajin berusaha. Konteksnya tuh nah usaha ada di situ. Rajin berdagang, lihat aja turun jam berapa sih dan sungsung sudah turun ke pasar. Sementara yang lain di sini jam 9, jam 10 hanya turun ke pasar. Ini habis sembahyang subuh, habis berdoa, sudah langsung ke pasar. Tarajin. Oleh karena itu, jangan menyimpulkan sesuatu Jasidin sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi konteks itu. Sehingga Jasidin kita kada salah kita menafsirkan. Nah, inilah ajaran kebijakan di dalam kehidupan agar kita bijak melihat sesuatu itu. Jangan hanya menyimpulkan sendiri, hanya melihat di permukaan aja. Ini kisah ulun ya, meniup tuh ternyata ada memanaskan, ada mendinginakan, sama-sama meniup tapi konteksnya berbeda. Jadi bukan tidak konsisten, tetapi kemudian hanya situasi dan kondisinya yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam secangkir kopi, 1000 inspirasi.